Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, rekan-rekan semuanya, peserta mata kuliah berpikir komputasional. Pada pertemuan yang pertama di semester ganjil 2023-2024 ini, eh, saya mohon maaf karena akan dideliver secara online dengan menggunakan video rekaman, karena eh, saat ini sedang di keluar kota ya, bahkan luar pulau, nanti siang mungkin dalam perjalanan sehingga tidak memungkinkan untuk bisa memberikan secara langsung. Tapi saya menyiapkan video untuk pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan dapat Anda simak dengan baik video pertemuan pertama untuk mata kuliah ini. Baik, nah eh, sebetulnya apa sih mata kuliah berpikir komputasional? Ya, kita eh, melihat atau mungkin Anda sudah pernah mendapatkan kuliah pembekalan oleh Pak Rektor, begitu ya. Dan ini yang kerap kali beliau sampaikan bahwa memang eh, khususnya kita, ya para mahasiswa, saat ini memang harus berpikir secara terbuka. Kita harus mencoba untuk secara adaptif mengikuti perkembangan yang ada, ya, karena memang faktanya demikian. Ya, sehingga berbagai permasalahan yang ada, ya, terutama di bidang agriculture, di bidang pertanian, karena memang Anda ada di IPB, ya, itu sebetulnya harus kita lihat dengan sudut pandang yang lain. Kalau kita akan membesarkan, kalau atau kita akan memajukan petani, maka kita juga harus mampu untuk mendorong para petani untuk bisa melek terhadap teknologi. Kan seperti itu. Ya, sehingga eh, kita yang mendapatkan mata kuliah ini, ya, harapannya adalah mampu untuk, ya, bisa secara adaptif, ya, mengikuti atau bahkan menjadi pembelajar yang cepat, karena yang terjadi di luar sana itu mungkin bisa lebih cepat dari apa yang kita bayangkan saat ini, ya, sehingga ini yang dipesankan oleh Pak Rektor, ya, kepada Anda semua sebagai mahasiswa baru di uh, Institut Pertanian Bogor, ya, untuk menyiapkan ke arah sana, ya. Jadi di mata kuliah ini sebetulnya banyak hal-hal yang kita akan pelajari, bagaimana eh, cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, nantinya seperti itu. Ya, demikian. Baik. Nah, eh, sebagai bentuk mata kuliah layanan yang nanti akan diberikan kepada seluruh mahasiswa di PPKU, ya, di IPB ini, hampir setiap mahasiswa mendapatkan mata kuliah ini, ya, karena mata kuliah ini akan dideliver di semester ganjil dan semester genap, ya, seperti itu. Nah, untuk itu Anda semua, ya, nanti akan mendapatkan bekal, ya, untuk bagaimana sih sebetulnya dari mulai yang foundational, ya, yang basic tentang uh, bagaimana cara untuk merumuskan suatu permasalahan. Itu yang penting dulu, ya. Jadi merumuskan suatu masalah, kemudian juga mencari solusinya. Yang penting kan begitu. Jadi eh, jangan mencoba atau jangan hanya mampu untuk bisa mencari masalah saja tapi nggak tahu solusinya. Atau bahkan jangan hanya bisa menyalahkan saja tapi nggak tahu solusinya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita bukan eh, apa diajarkan untuk mencari masalah gitu. Masalah jangan dicari, tetapi ketika dapat masalah memang harus kita cari solusinya. Kan begitu. Nah, dengan apa? Dengan teknologi. Ya. Tapi sebetulnya kan teknologi itu kan implementasinya. Ya, teknologi itu implementasinya. Tetapi merumuskan masalah itu adanya di kita. Ya, memformulasikan masalah itu adanya adalah di kita. Kemudian dari formulasi masalah itu kita buat secara terstruktur, ya, secara terstruktur kita coba untuk ramu, kita coba untuk modelkan, begitu ya. Kemudian baru kita tawarkan solusinya. Bahkan mungkin nggak cuma satu, ya. Kita berikan beberapa alternatif solusi jika memungkinkan. Ya, mana yang
solusi-solusi itu yang paling efisien. Kalau efektif sudah jelas ya, karena masalah itu harus dapat diselesaikan. Itu adalah filosofi dari efektivitas ya. Tapi tidak hanya itu terkadang, tapi ada juga yang kita dituntut untuk melakukan efisiensi ya. Jadi setelah kita tahu goalnya itu tercapai begitu ya, berikutnya adalah mana yang paling efisien dengan teknologi apa yang kita pergunakan. Nah, kira-kira begitu. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi digital begitu ya. Nah, sesuatu yang mungkin dalam benak kita, kalau Anda lihat, kalau Anda mungkin pernah membaca sejarah bagaimana komputer itu ditemukan, yang semula adalah masih berbentuk mechanical ya, sampai sekarang digital begitu ya, dengan komponen-komponen yang semakin kecil, kan seperti itu ya. Jadi kira-kira demikian ya. Jadi learning outcome dari mata kuliah berpikir komputasional ya, harapannya adalah Anda mampu untuk lebih ditingkatkan literasi digitalnya ya, dan tadi bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin ya itu tidak dapat tersolusikan ya. Sehingga dengan mendapatkan mata kuliah ini tentu saja imbasnya adalah Anda akan semakin berpikir kritis begitu ya. Ketika ada masalah selalu berpikir bagaimana solusinya, bagaimana solusinya. Kan seperti itu. Ya, yang nantinya tadi solusi-solusi yang diambil itu harapannya adalah bisa lebih efisien ya, bisa lebih efisien. Baik. Nah, sehingga key point dari mata kuliah ini gitu ya, mahasiswa ya akan didesain untuk apa. Jadi kan setiap mata kuliah pasti akan membentuk suatu learning outcome kan begitu ya. Jadi mahasiswa akan dibentuk di mata kuliah ini adalah bagaimana mampu untuk dapat uh, menyelesaikan permasalahan begitu ya, berpikir, merumuskan masalah begitu ya, dengan memanfaatkan teknologi di bidangnya masing-masing. Karena kita pahami bahwa di PPKU itu kan diambil oleh semua mahasiswa IPB dengan berbagai macam latar belakang departemen atau latar belakang program studi ya, seperti itu. Sehingga solusi-solusi berbasis teknologi ya, solusi-solusi berbasis IT itu harapannya adalah mampu untuk bisa uh, menyelesaikan permasalahan di masing-masing domain masalah, di masing-masing bidang ya, kira-kira seperti itu ya. Bukan untuk ya menjadikan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini menjadi mahasiswa ilmu komputer, bukan gitu ya. Memang landasannya adalah teknologi ya. Kita tidak bisa menafikan itu ya, kita tidak bisa menafikan itu. Banyak ya, banyak hal-hal yang saat ini kalau Anda perhatikan menggunakan solusi dengan teknologi informasi atau teknologi komputer ya. Itu kan faktanya begitu ya saat ini. Nah, sekarang bagaimana kita di program studi kita ya, for example misalkan Anda ada yang di agronomi, mungkin di Faperta, ada yang mungkin di SKHB, ada yang mungkin di perikanan, ada yang di Papet ya, ada yang di kehutanan atau di teknik pertanian ya, atau di FMIPA itu sendiri, di FEMA gitu ya, di sekolah bisnis dan sekolah vokasi dan sebagainya. Itu banyak sebetulnya yang memang uh, riset-risetnya begitu ya, penelitian-penelitiannya itu memanfaatkan uh, bidang-bidang teknologi informasi ya, seperti itu. Baik ya. Nah, tapi untuk ke arah sana tuh, ya, untuk sampai ke arah sana bagaimana mendapatkan solusi itu tetap kita harus punya landasan berpikir, ya, landasan berpikir tadi, ya, merumuskan masalah itu tentu saja, gitu ya, itu siapapun harusnya bisa. Itu yang sebetulnya kenapa sekarang Anda perhatikan ya, mungkin Anda yang masuk jalur tes begitu ya, kan nggak kayak dulu tuh, ya. Kalau dulu soal-soal untuk masuk ke PTN itu kan ada bahasan apa, matematika, fisika, kimia, biologi ya. Sekarang kan tidak ke arah situ begitu ya. Tapi bagaimana mahasiswa apapun latar belakangnya mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ya, bentuknya kan seperti psikotes kan, seperti itu, tes potensi akademik ya. Karena siapapun bisa sebetulnya begitu ya. Baik, berpikir untuk menyelesaikan masalah. Baik, nah berpikir komputasional atau computational thinking
ya itu memiliki 4 komponen utama. Ya, apa saja sih 4 komponen utama? Ini yang selalu kita ulang-ulang nih sebetulnya di dalam berpikir komputasional. Ya, ini 4 hal ini yang selalu kita eh, ulang-ulang. Mungkin dalam satu pertemuan akan ada satu khusus untuk abstraksi, satu pertemuan khusus untuk algoritma, satu pertemuan khusus untuk dekomposisi, untuk pattern recognition, ya. Karena memang fondasinya adalah ini, ya. Fondasinya adalah ini. Yang pertama adalah abstraksi. Di mana dalam abstraksi ini kita akan berfokus pada eh, memilih atau menentukan mana main information, mana informasi utama yang kita akan menjadi fokus dari permasalahan yang kita akan selesaikan. Dan kita coba untuk mengenyapingkan dulu yang memang tidak terlalu relevan. Bukan berarti kita menafikan, tapi kita melihat fokus utamanya dulu. Karena dalam pendekatan sistem itu semua harus kita pertimbangkan. Tapi kita juga kadang memiliki keterbatasan. Ya banyak hal ya keterbatasannya itu. Sehingga kita mesti fokus pada apa sih yang sebetulnya menjadi akar masalahnya. Kan begitu. Contoh misalkan bagaimana kita menyelesaikan suatu kemacetan di suatu kota. Ya, apakah memang sebabnya itu kan angkotnya terlalu banyak begitu ya? Mungkin saja seperti itu mungkin ya, tapi kita belum tahu. Butuh kajian dulu sebetulnya apa sih root problemnya, akar masalahnya itu apa? Jangan-jangan bukan itu. Jangan-jangan bukan itu. Nah, sehingga solusi yang akan ditawarkan itu nantinya adalah solusi yang sifatnya holistik, not parsial. Ya. Jadi bukan solusi yang sifatnya sementara aja, tapi solusi yang secara sistem mampu untuk menyelesaikan banyak hal. Meskipun pasti akan ada trade-off-nya. Ya. Mesti ya. Namanya suatu kebijakan publik misalkan dari suatu apa keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk bisa menanggulangi kemacetan pasti ada pro dan kontra. Itu sesuatu yang wajar. Ya. Tapi tadi ya kita fokus utamanya apa? Ya itu tugas pemerintah harus bisa mencari solusinya seperti apa. Kan begitu sebetulnya. Kalau kapasitasnya sebagai pemerintah. Ya. Yang kedua adalah algoritma. Ya. Nah, setelah eh, apa dapat masalahnya biasanya kan kita diminta untuk membangun langkah-langkahnya gitu. Bagaimana step by step dari solusi yang akan diselesaikan itu algoritma. Nanti detailnya akan ada di pertemuan. Biasanya setelah UTS ya banyak membahas algoritma. Ya seperti itu. Kemudian dekomposisi. Ya, dekomposisi itu sebetulnya adalah untuk menyederhanakan masalah. Jadi terkadang kita kalau ada masalah yang begitu besar, kita mungkin terlalu apa? Sudah berpikir sulit duluan ya. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir bagaimana melakukan dekomposisi, bagaimana kita memecah-mecah masalah yang sebetulnya solusinya itu sama aja, tetapi ruang atau domain problemnya itu kita perkecil sehingga nggak terasa berat. Kenapa? Karena mungkin sumber daya kita terbatas. Sehingga kita mesti melakukan dekomposisi terlebih dahulu. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mencari pola. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa ada pola yang sama setiap tahunnya untuk masalah ini, misalkan banjir, itu kan kalau di kita udah ketahuan ya, hampir polanya akan seperti itu. Oh biasanya banjir tuh di bulan ini, meskipun sekarang nggak bisa diprediksi dengan tepat ya karena isu global warming, perubahan iklim, climate change gitu ya. Kita nggak bisa prediksikan seperti halnya dahulu. Kalau dulu kita ketahuan tahu bahwa oh musim hujan itu sekitar bulan Januari Februari. Jadi potensi banjir tuh polanya di situ. Oh pik-piknya kemacetan lalu lintas itu adanya di hari-hari raya misalnya. Jadi apa yang harus ditanggulanginya? Itu mempelajari pola, gitu ya. Oh polanya mahasiswa seperti ini. Kita pelajari polanya, sehingga nggak sia-sia sumber daya yang kita keluarkan. Ya, kalau kita tahu pik-piknya pada bulan-bulan tertentu, ya kita akan lebih banyak fokus pada bulan-bulan itu. Sumber daya yang kita akan manfaatkan secara besar ya di bulan-bulan yang memang menjadi puncak-puncak dari masalah itu terjadi. Kalau kita tahu polanya. Tapi kalau kita nggak tahu polanya, tebak-tebakan aja kan. Kita udah siapkan sedemikian rupa tapi nggak jadi misalkan. Bencananya nggak datang. Walaupun bencana kita nggak bisa prediksikan begitu ya. Tapi kan kita harus punya strategi untuk mitigasi. Itu harus punya strategi untuk mitigasi. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui polanya. Bagaimana pola diketahui? Dengan data yang sudah terjadi sebelumnya.
Makanya data historical itu penting, ya. Untuk apa? Untuk tahu pola. Ya. Nanti Anda suatu saat akan mempelajari mungkin ya, yang tertarik dengan ilmu tentang data science barangkali. Ya. Data science itu di bidang apapun ada. Mungkin di sini bidangnya sosial. Kita pengen tahu bagaimana sih pola dari ya masyarakat itu melakukan mobilisasi dari desa ke kota. Biasanya kapan? Ya habis Lebaran itu kan pada ke kota. Nah itu apa yang harus dilakukan? Biar nggak semua masyarakat itu mungkin melakukan migrasi begitu ya. Kita harus melakukan potensi desanya harus dipertimbangkan. Apa yang mungkin kurang dibuka di pedesaan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu pola-pola seperti itu penting, ya. Terutama bagi pemangku-pemangku kebijakan, ya. Baik ya. Kalau Anda levelnya di sini mahasiswa ya, pengen tahu polanya gimana nih tugas dari dosen. Ya, mingguan gitu ya, atau polanya seperti apa. Anda akan belajar nanti kan seperti itu. Karena mungkin di sini Anda akan baru, ya. Mungkin selama SMA nggak pernah ada polanya, belajarnya serabutan gitu ya. Nah, sekarang harus punya seperti itu, punya strategi karena Anda nggak akan seperti dulu lagi, ya. Di perkuliahan itu namanya tugas luar biasa, apalagi di PPKU banyak sekali. Kalau Anda tidak mahir untuk bisa mengetahui pola dari pekerjaan, maka Anda akan kelimpungan nantinya. Kalau Anda nggak mampu untuk melakukan dekomposisi masalah, Anda akan menganggap bahwa semua masalah itu besar, gitu ya. Kalau Anda nggak mampu untuk melakukan abstraksi, nggak mampu fokus untuk mana yang paling penting, ya, karena Anda harus punya skala prioritas. Harus punya skala prioritas mana yang harus saya lakukan duluan. Dengan sebegitu banyaknya SKS yang Anda terima dalam semester ini, nah, Anda harus punya strateginya seperti apa. Nah, itu yang butuh pembelajaran, butuh penyesuaian, butuh pembelajaran. Dan di IPB ini, ya, Anda harus banyak bergaul, ya. Mungkin Anda bisa tanya ke kakak kelas, gitu ya. Bagaimana? Jangan sampai kaget Anda, ya. Mungkin yang dulunya biasa nyantai begitu ya, dapat tugas praktikum, wah itu dalam seminggu padat sekali jadwalnya, ya. Nah, ini yang menurut saya penting. Mulailah dari diri Anda sendiri dulu. Kalau Anda sudah bisa untuk menata diri sendiri, ya, bagaimana menata pola atau ritme kerja kita, insya Allah sampai sampai lulus Anda akan terbiasa dengan itu. Tapi kalau kita terbiasanya serabutan, ah, gimana nanti aja lah. Nah, jangan begitu. Jadi Anda harus punya susun strategi ini mata kuliah ini. Makanya Anda pahami betul SKS itu seperti apa, mana bebannya yang berat ya. Dengan ada kuliah, ada praktikum, nah itu dipahami betul. Waktu manfaatkan dengan baik. Nah, ini sebagai landasan kita sebetulnya ya. Itu berpikir komputasional begitu sebetulnya. Pak, kok nggak ada hubungannya Pak dengan kuliah? Ada hubungannya. Ya karena semua masalah itu akan ada. Siapa sih di dunia ini yang nggak ada masalah dalam hidupnya? Pasti akan ada. Ya. Tapi ya, kalau kita mampu untuk bisa menjadikan masalah itu bukan masalah, ya, tetapi suatu tantangan, kan begitu ya. Karena ada orang yang dapat masalah sedikit mengeluh begitu ya. Wah, ini gimana susah. Tapi ada juga yang nggak begitu, ya. Dapat masalah, nah ini tertantang gitu ya. Aduh, gimana nih? Mata kuliah ini susah nih, ya. Banyak hitung-hitungannya misalkan ada atau banyak hafalannya mungkin ya. Kalau yang memang nggak suka hitung-hitungan, kalau yang nggak suka hafalan, nah itu bagaimana kita menjadi senang dengan itu. Karena kalau kita sudah senang, ya, kita sudah happy dengan apa yang kita lakukan, ya, itu nggak akan jadi beban, nggak akan jadi beban. Semuanya enjoy aja kita lakukan, begitu. Ya, jadi banyak juga mungkin kakak-kakak kelas kalian yang mungkin harus tumbang di PPKU ya tadi karena tidak mampu untuk melakukan manajemen terhadap permasalahan. Ya, itu aja sebetulnya. Ya, jadi ini sebagai bentuk pembelajaran juga sebetulnya di slide ini, ya, ini slide-nya satu, tapi saya banyak cerita di sini karena banyak hal yang sebetulnya saya akan sampaikan di sini, ya, bahwa uh, tadi kalau setiap masalah itu kita jadikan beban, begitu ya, kita tidak anggap sebagai suatu tantangan, khawatirnya tadi, ya, dipikirkan saja tapi nggak nyari solusinya. Yang Anda lakukan hanya mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Padahal sebenarnya bukan itu kan. Ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menyusun strategi untuk menyelesaikan itu. Ya. Di IPB, ya, Anda sebaiknya tidak belajar sendiri. Buatlah kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk berdiskusi tentang mata kuliah. Anda harus begitu. Ya.
Jangan menyendiri, karena banyak hal yang harus kita selesaikan dengan diskusi, ya. Dengan diskusi makin banyak kepala, makin banyak solusi alternatif yang ditawarkan, kan begitu ya. Misalkan ditanya di diskusi nih, gimana ya cara menyelesaikan masalah rute, misalkan bagaimana rute yang tercepat dari tempat satu ke tempat lain, misalkan dengan mempertimbangkan berbagai macam kondisi jalan dan sebagainya. Mungkin kan Anda tidak bisa solusi sendirian, butuh diskusi dengan teman. Lewat sini aja nih, ada lewat jalan sini dan seterusnya. Oh, kalau naik motor bisa lewat jalan sini, kan begitu. Nah, sehingga eh, komunikasi yang efektif ya itu juga penting. Ya, komunikasi yang efektif, orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan, itu juga penting. Itu ya. Baik, jadi 4 aspek ini yang nanti kita akan fokus masing-masing, tapi secara umum saya sampaikan ini bahwa landasan di dalam berpikir komputasional itu ada abstraksi, ya, algoritma, dekomposisi, dan pattern recognition. Ya, tidak harus semuanya ada, dalam artian susunannya pun sebetulnya bisa bergantung pada bagaimana masalah di lapangan. Kalau masalahnya udah clear, oke, nggak perlu abstraksi lagi. Tinggal butuh solusi algoritmanya seperti apa langkah-langkahnya. Perlukah kita lakukan dekomposisi? Ya, perlukah kita tahu polanya? Nah, jadi itu mengalir saja sebetulnya. Tapi 4 ini sudah harus terpatri di benak kita. Ya, kira-kira begitu. Baik. Nah, ini yang barangkali tidak asing lagi bagi kita. Ya, ini tantangan sebetulnya. Ya, ya bisa tantangan, bisa jadi masalah begitu ya, seperti itu. Tapi kita ambil sisi positifnya saja. Ya, karena ya namanya teknologi itu kan seperti pisau, ya, atau pedang bermata dua begitu ya, sama-sama tajam, kita mau pakai untuk apa gitu ya, itu teknologi seperti itu ya. Mana hal-hal yang mungkin kita bisa ambil manfaatnya, oke, nggak masalah. For example, misalkan di sini ChatGPT, ya, kan yang penting bagi kita bagaimana sih kok bisa mereka bisa melakukan itu, kan gitu ya. Nah, ChatGPT seperti apa? ChatGPT kita anggap mungkin wah hebat ya gitu ya, tapi kita juga yang harusnya bisa lebih mencerdaskan apa yang ada di benak kita, kan begitu. Orang ChatGPT aja bisa melakukan itu, kan begitu. Manusia harusnya bisa lebih bisa lah. Ya. Yang dilakukan oleh ChatGPT itu sebetulnya adalah mereka melakukan ekstraksi secara besar-besaran knowledge yang ada di internet, gitu ya. Jadi mereka melakukan training, ya, dengan sejumlah data yang besar begitu ya, dengan menggunakan superkomputer, ya, sehingga tahu ya polanya. Tapi juga nggak pintar-pintar amat gitu ya. Kalau ditanya sesuatu yang sifatnya personal, dia nggak akan bisa jawab. Karena apa? Karena tidak digunakan untuk mempelajari itu. Coba aja Anda ketikkan di ChatGPT, siapakah nama Anda ya? Siapakah Toto Haryanto misalnya. Dia akan minta maaf, mohon maaf, saya tidak digunakan untuk apa menyampaikan hal-hal yang sifatnya personal, kecuali kalau memang yang Anda ketikkan adalah orang-orang yang memiliki peran gitu ya, begitu bisa dia, karena dia belajar kan nyari informasinya, lakukan indexing. Tapi kalau yang sifatnya personal nggak bisa, tetap ada keterbatasannya, ya, karena yang dilakukan adalah berpikirnya secara terstruktur. Itu yang dilakukan oleh komputer. Komputer tidak akan mampu misalnya masalahnya tidak terstruktur biasanya. Kalau kita manusia punya kemampuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang Maha Kuasa, itu untuk bisa memiliki apa? Memiliki suatu empati. Memiliki empati yang itu nggak akan bisa dimiliki oleh komputer. Sense itu akan selalu ada. Ya karena itu manusia loh yang buat ChatGPT juga kan manusia juga sama. Komputer hanya akan mampu untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur aja. Kalau nggak bisa dia. Karena dia punya algoritma. Karena dia punya step by step untuk problem solvingnya. Tapi kita manusia itu kan kadang meskipun tahu begitu ya, nah ini harusnya nih solusinya A. Tapi kan ada aspek lain yang terkadang kita harus pertimbangkan gitu ya. Hal-hal seperti itu yang nggak ada di komputer. Ya, itu kelebihannya manusia. Ya, seperti itu. Jadi ada aspek lain yang sifatnya humanis yang nggak dimiliki oleh komputer apapun. Ya, itu yang disebut sebagai wisdom itu di situ. Ya, kalau kita melihat dari piramida data gitu ya, yang paling bawah data informasi gitu ya, knowledge, di atas knowledge itu ada yang namanya wisdom, kebijaksanaan, ya, itu yang tidak dimiliki oleh komputer. Ya, baik. Baik, nah ini anekdotnya ya, jadi beneran nih Pak ya,
tidak akan ada coding gitu ya. Apa sih coding ya? Coding itu ya membuat membuat kode program gitu ya, seperti itu. Baik. Ya, tidak akan ada coding dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun dalam mata kuliah ini, jadi santai saja begitu ya. Anda tidak akan menjadi mahasiswa ilmu komputer, Anda akan menjadi mahasiswa IT begitu ya. Biarlah anak-anak Ilkom saja begitu ya, yang mempelajari itu biar ya. Yang penting di sini adalah Anda diajarkan untuk bisa bagaimana menyelesaikan masalah. At least kita harus mencoba merumuskan masalahnya dulu ya. Merumuskan masalah, kemudian dari rumusan masalah itu ya kita mencoba untuk mencari alternatif solusinya ya, alternatif solusinya seperti apa. Baik, itu ya eh, rekan-rekan sekalian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Anda simpan dulu. Mungkin pekan depan kita akan banyak bertemu insya Allah secara langsung. Tapi di pertemuan yang pertama ini sebagai pengantar gitu ya, untuk apa namanya, Anda bisa banyak menyimpan pertanyaan. Wah, kayaknya mata kuliah ini mungkin sulit atau tidak sulit, ya itu sebetulnya subject to discussion, nanti kita akan bertemu ya pekan depan. Tapi saya pastikan bahwa mata kuliah ini mudah-mudahan menjadi mata kuliah yang cukup menyenangkan ya untuk Anda semuanya. Baik, karena ini masih di pertemuan awal, tentu saja kita harus juga atau saya harus mendeliver terkait dengan mata kuliah ini ya, tentang mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini memang saya akan menyampaikan di pertemuan sampai dengan UTS itu bagaimana melakukan abstraksi suatu masalah gitu ya. Jadi kita punya masalah akan diberikan nih nantinya, kita ya masalah biasanya kan bentuknya berupa narasi gitu ya, cerita. Anda diminta untuk melakukan mencari key poinnya apa saja begitu ya. Apakah bisa dilakukan dekomposisi gitu ya. Bagaimana polanya ya. Bagaimana membangun solusinya. Nah, seperti itu sebetulnya ya. Sehingga Anda terbiasa. Ya. Kalau Anda perhatikan ya, Anda mengambil atau sekarang sebagai calon sarjana kan begitu ya, dengan perbedaan kita ya, Anda sebagai calon sarjana begitu ya, bachelor begitu kan, sebetulnya adalah bagaimana Anda mampu untuk berpikir secara terstruktur ya, karena nanti ketika Anda akan menyelesaikan tugas akhir itu kan Anda akan tentu saja uh, mencari solusi dari suatu masalah dalam penelitian. Untuk dapat solusinya kan kita harus identifikasi dulu masalahnya apa, dari mulai latar belakang. Apa sih sebetulnya yang menjadi main problem dari penelitian yang Anda lakukan? Kan begitu. Dikaji dulu ya, baik secara literatur dilihat begitu, Anda baca beberapa referensi yang relevan begitu ya. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh orang lain untuk masalah itu? Anda juga perlu tahu ya. Jangan sampai nanti masalah yang kita atau solusi yang kita tawarkan ternyata sudah dilakukan orang puluhan tahun yang lalu. Ya udah basi begitu ya. Udah kita saya iya begitu ya, karena Anda kurang untuk melakukan literasi ya, kurang membaca, kurang memahami ya, sehingga dengan PD-nya menyampaikan inilah solusi yang akan ditawarkan. Nah, pada saat diuji nanti, pada saat seminar atau kolokium, loh Mas Mbak, yang Anda tawarkan itu udah dilakukan loh oleh peneliti lain, ini jurnalnya saya udah baca, Anda belum baca itu, udah 10 tahun yang lalu dilakukan, hasilnya udah ada bagus, ngapain kita melakukan lagi? Nah, jangan sampai seperti itu ya, sehingga kemampuan literasi secara digital juga itu penting. Anda sekarang sebetulnya tidak sulit ya. Coba bandingkan dengan ya saat ya nggak usah jauh-jauh lah, zaman zaman saya kuliah dulu begitu ya, di mana internet mungkin belum seperti sekarang ya, harus ke warnet dulu kalau mau mencari literatur begitu ya, 1 jamnya sekian ribu, kalau ngenet harus dipertimbangkan betul gitu ya. Sekarang enggak ya, Anda tinggal buka gadget, cari literatur, download. Masalahnya cuma di download aja sih, masalahnya nggak dibaca gitu ya, nah itu masalah. Jadi di download dan dibaca dan dipahami ya, sehingga tadi ya, eh, apa namanya, cara berpikir terstruktur itu penting ya, tahu. Jadi dari mulai nyari masalah, latar belakang nyari masalah, kemudian dari situ kita mau melakukan apa dan bagaimana mengevaluasinya gitu ya. Baik, yaitu berpikir komputasional sebetulnya arahnya nanti akan ke sana untuk masalah apapun ya. Nah, sehingga capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu untuk menganalisis masalah, ya, mencari solusi, ya. Kemudian juga
mungkin saja ada tools yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Jadi yang ketiga adalah etika-etikanya. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan itu, toolsnya apa, etika-etikanya tetap harus dipakai karena dalam dunia digital pun ada etikanya, gitu ya, nggak sembarangan, ya. Baik, nah ini tim pengajar yang ada di mata kuliah ini, ya, banyak tim pengajarnya, begitu ya, rata-rata hampir semuanya dari departemen ilmu komputer, begitu ya. Saya di nomor yang ke-17 ya. Jadi silakan nanti bisa searching saja, begitu ya. Baik. Nah, kemudian ini asisten yang akan membantu, ya mungkin beberapa sudah lulus ya barangkali ya. Nah, saya belum update lagi nih siapa-siapanya nanti, tapi beberapa mungkin ada yang masih join, begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada di grup kelompok kelas yang ke-8 ya. Jadi ini asisten yang akan membantu Anda, yang akan menyampaikan kuis tiap pekan ya. Ini beliau-beliau, baik-baiklah lah sama beliau, begitu ya, karena yang nanti akan menyampaikan apa kuis-kuis ya, kuis tiap minggu itu mohon untuk dikerjakan ya. Jadi mau dikerjakan kuis tiap minggu yang ada ya, lewat kelas nanti atau course. Baik, ini kuliahnya luring, bukan luring ya, luring, mohon maaf, dan daring. Jadi luring ketemu langsung, daring itu bisa saja sinkronus atau asinkronus. Yang sekarang kita lakukan adalah asinkronus ya, lewat LMS atau mungkin saya sampaikan lewat video, gitu ya. Tapi saya sih berharap bisa bertemu langsung dengan Anda ya, ya nampaknya lebih enak untuk bertemu dengan langsung, gitu ya, seperti itu. Kemudian di mata kuliah ini nanti ada asa otak ya. Jadi asa otak itu tugas mingguan. Nah, tugas mingguan untuk melatih Anda, gitu ya, untuk melatih Anda agar terbiasa dengan tadi memahami suatu masalah, begitu ya. Jadi memahami masalah yang ada, kemudian kalau udah dapat masalahnya, tentu saja harapannya adalah bisa untuk bagaimana melakukan abstraksi, begitu ya. Bagaimana dari masalah itu kita mencoba untuk mendekomposisi atau bahkan mencari polanya, begitu ya. Nah, itu yang uh, penting menurut saya. Jadi asa otak ini wajib dikerjakan karena ini bagian dari poin penilaian Anda, begitu ya. Jadi mohon untuk jangan sampai terlewatkan. Ya, ini saya sudah banti-banti. Mohon jangan sampai terlewatkan. Biasanya dikirimkan asisten itu di hari Kamis atau hari Jumat ya, setiap pekannya di dalam course IPBAS ini. Jadi mohon untuk selalu dilirik-lirik, dilihat lagi, begitu ya. Jangan sampai kelewat untuk mengerjakan ini karena ini bagian dari komponen penilaian Anda, begitu ya. Dan sebagai ajang latihan untuk Anda semua di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin diberikan pada saat perkuliahan, gitu ya, atau bahkan mungkin pada saat ujian. Ya, latihan-latihannya mungkin bisa saja ada di asa otak ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi di dalam perkuliahan sendiri, ya, di dalam perkuliahan sendiri tentu saja ada beberapa poin-poin yang barangkali penting ya disampaikan, begitu ya, oleh Bapak Ibu dosen, gitu ya. Nah, pertama dari kontennya, ya, kontennya itu tadi seperti secara umum ya saya akan sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana berpikir komputasional, ya. Kemudian juga yang kedua tentang literasi dan etik, ya, etik dan literasi di bidang ICT, begitu ya. Itu kemudian di pertemuan yang ketiga secara umum terkait dengan problem solving, atau lebih sebelum problem solving mungkin bagaimana memformulasikan masalah ya. Jadi how to formulate the problem ya, karena mungkin saja kan beda ya, kita dikasih masalah yang sudah bentuknya adalah suatu yang sifatnya sudah fix, begitu ya, Anda nggak perlu mencerna lagi, sama dikasih cerita. Karena kalau dikasih cerita itu kan Anda harus bisa mencerna dulu sebetulnya alurnya seperti apa, kan begitu ya. Itu yang apa yang menjadi tantangan di situ biasanya ya. Kalau udah dapat masalahnya ini, tolong dong selesaikan persamaan ini, kan udah
udah nggak perlu cerita lagi. Tapi kalau cerita dari mulai cerita, ya ceritanya tentang bagaimana mencari suatu persamaan yang optimal begitu ya dari suatu permasalahan dalam konteks misalkan bagaimana menata suatu lapangan parkir yang paling optimal ya gitu ya, biar semua kendaraannya masuk dan tetap bisa keluar. Ya nggak cuma masuk ya, dan bisa keluar karena ada space yang harus kita pertimbangkan. Itu kan lebih menantang gitu ya dengan suatu persamaan sama begitu. Kemudian juga problem solving. Ya, kalau udah masalahnya kita dapat formulasikan, ya tentu saja harapannya adalah mampu untuk bisa kita selesaikan ya dengan berbagai macam solusi alternatifnya. Ya, begitu. Jadi itu tentu saja solusi itu kan terkadang nggak cuma satu gitu ya, tapi ada beberapa solusi alternatif yang ditawarkan begitu ya. Ya, sama seperti halnya Anda dalam organisasi begitu ya. Nah, biasanya kan diminta untuk apa namanya? Menyampaikan pendapat. Nah, makanya organisasi itu penting sebetulnya. Untuk apa? Untuk kita pertama belajar untuk bisa menyampaikan argumen kita secara lisan. Karena kan ada ya, mungkin secara 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 kemampuan dia bisa, tapi menyampaikan dengan lisan itu tidak semua orang mampu. Kan begitu ya. Ada yang mungkin dia hanya bisa ya untuk dirinya saja. Tapi sebetulnya kemampuannya tuh punya kapabilitas yang baik. Tapi untuk menyampaikan di depan publik itu berat gitu rasanya. Nah, seperti itu. Ya, ini juga perlu untuk itu. Ya, komunikasi. Ya, komunikasi yang baik untuk bisa menyampaikan sehingga orang tuh paham apa yang kita pahami. Ya, seperti itu. Tidak hanya kita sendiri, tapi orang lain juga paham cara berpikir kita. Ya, karena sayang ya kalau kita punya ide, punya gagasan yang baik, tetapi nggak tersampaikan. Padahal mungkin itu untuk kesadaran orang banyak, untuk masyarakat begitu ya. Kalau nggak bisa menyampaikan, kan sayang idenya seperti itu. Baik. Nah, setelah problem solving, nah, kelima adalah bagaimana berpikir secara algoritmik. Ya, algoritmik itu sebetulnya berpikir yang luas sekali begitu ya. Tidak hanya jadi konsep algoritmik itu tidak hanya orang-orang computer science yang harus punya sebetulnya. Anda dalam bidang apapun ya, berpikir secara algoritmik ini sebetulnya ya bisa jadi sudah diterapkan, tapi nggak tahu bahwa itu adalah berpikir secara algoritmik. Contoh, misalkan ya, Anda diminta untuk menyelesaikan masalah ini, diminta untuk menulis step by step-nya, langkah-langkahnya, begitu ya. Nah, langkah-langkah sebetulnya, langkah-langkah yang secara terstruktur yang Anda lakukan, itu sebetulnya adalah algoritma. Jadi misalkan yang orang sosial begitu ya, Anda diminta untuk bagaimana menyelesaikan stunting di suatu tempat tertentu, suatu desa misalkan. Anda kan harus melihat dulu kan sebetulnya masalahnya apa di sini stunting. Apakah masalahnya karena ekonomi gitu ya? Atau mungkin bukan ekonomi sebetulnya, tapi kesadarannya kurang. Nah, pasti kan algoritmanya berbeda tuh nantinya. Atau mungkin tadi karena kurangnya bimbingan, kurangnya adanya arahan dari apa namanya perangkat-perangkat yang ada di situ. Nah, tentu saja kan solusinya tidak akan sama, algoritmenya akan berbeda, ya. Sehingga di sini eh, tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur itu cara berpikir secara algoritma dalam kasus apapun, gitu ya. Nah, mungkin yang enam yang agak apa namanya butuh effort lebih gitu ya. Jadi karena yang keenam ini memang agak praktikal begitu ya, bukan coding tapi pseudocode begitu ya. Nah, bagaimana Anda bisa untuk mengimplementasikan cara berpikir tadi ke dalam suatu konsep yang memang lebih mudah dipahami oleh orang dengan bidang yang lain. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, itu dari segi konten. Nah, sekarang bagaimana dari penyampaiannya? Ya, penyampaiannya eh, yang pertama tentunya adalah dengan melakukan ceramah, begitu ya, pemaparan dari dosen. Dan ini sebetulnya apa ya? Kita lebih banyak diskusi aja. Jadi nanti dalam pemaparan dosen ini, ceramah ini, kalau di kelas begitu ya, saya tidak akan apa namanya satu arah. Biasanya kita diskusi lebih enak begitu ya. Silakan Anda bisa apa uh, menyampaikan ide, gagasannya, mungkin saya akan bertanya dan sebagainya itu seperti halnya perkuliahan biasa begitu ya.
Yang kedua mungkin observasi lapang tidak ya, online course ya, ya Anda lakukan baik secara sinkronus maupun asinkronus nantinya gitu ya. Kemudian diskusi kelompok ya, silakan Anda bikin seperti yang saya pesankan di awal ya, jangan belajar sendiri begitu ya, diskusi kelompok buat kelompok-kelompok kecil begitu ya. Kemudian tugas mandiri pada saat kuis tentu saja harus ada untuk melihat kapabilitas Anda begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin juga harus Anda lakukan ya, seperti itu. Baik. Nah, di mata kuliah ini sebetulnya ya ketika di awal-awal pandemi begitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah pernah mengundang beberapa tamu begitu ya. Tahun 2021 ya. Kemudian 2000 pernah tahun berapa lagi saya lihat juga ada Mas Jaki dari Bukalapak ya. Tapi sekarang mungkin udah nggak jadi CEO lagi ya. Kemudian Bulim dari ITB gitu ya. Eh, Beliau adalah penerima Lifetime Achievement Award di bidang pengembangan informatika, sekaligus biasanya untuk yang aktif di Olimpiade Informatika ada Pak Bulim, Winge dari ITB gitu ya. Jadi uh, mata kuliah yang memang atau para motivator-motivator ini penting ya, untuk bisa apa ya, Anda biar punya motivasi lah kuliah di IPB itu ya. Kuliah di IPB sebagai salah satu kampus yang terbaik ya yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia begitu ya. Karena kita masih masuk 500 besar, jadi Anda harus patut bangga dengan itu ya. Tapi juga ya sebagai orang yang internal ada di dalamnya, Anda harus mencoba untuk memanfaatkan itu ya. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan sini sebetulnya ya. Di IPB ini ya, kami dari staf pendidik, staf pengajar mencoba untuk men-trigger itu gitu ya. Jadi digodok ya mahasiswa-mahasiswa yang baru ini biar apa? Biar eh, berkiprah begitu. Ya, jadi meskipun Anda mungkin di sini masuknya biasa saja begitu ya. Ya harusnya setelah di IPB bukan menjadi orang yang biasa, harus menjadi orang yang luar biasa kan begitu. Ya, kalau masuknya sudah luar biasa sih udah ya tidak aneh gitu ya, tapi kita yang biasa saja barangkali ya Anda di IPB harus menjadi orang yang luar biasa ya. Baik. Nah, sementara untuk di media sosial, di mata kuliah berpikir komputasional ya ada di Instagram ya, silakan di city.ipb begitu ya. Anda bisa sesekali melirik-lirik, nengok-nengok begitu ya apa yang ada di sini, monggo silakan gitu ya. Sementara untuk bobot penilaian ya di mata kuliah ini ada UTS, ada UAS, tugas kuis yang kita masih coba untuk di proporsi ini ya, tapi nanti akan dilihat seperti apa pada saat perjalanan ya, tapi yang saya bisa sampaikan di kontrak ya seperti ini terlebih dahulu ya. Untuk bobot perkuliah, bobot penilaiannya ada UTS, UAS dan kuis tugas yang Anda lakukan setiap pekan. Kemudian untuk huruf mutu, ya huruf mutu di mata kuliah ini tidak sulit ya, hanya dari 75, AB-nya antara 70 sampai 75 dan seterusnya. Ya. Dan saya berharap di kelas ini ya, di semester lalu masih ada yang mengulang ya. Kebanyakan ini saya sampaikan saja, kebanyakan yang mengulang itu adalah tidak mengerjakan kuis. Jadi ya itu kan tiap minggu ya. Jadi Anda harus aware dengan itu ya. Kalau ada problem segera sampaikan ya, jangan diam saja ya. Pak saya nggak bisa akses kuis atau sebagainya, tolong disampaikan ya. Jadi eh, saya ingat di semester kemarin ada 2 yang mengulang gitu ya, saya lihat komposisinya UTS UAS-nya oke nggak masalah, tapi kuisnya itu nggak mengerjakan gitu ya, bolong-bolong. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi mohon rekan-rekan sekalian, adik-adik di sini kalau ada kendala ya jangan sampai komunikasi menjadi kendala. Itu saya sampaikan di sini gitu ya, karena memang awalnya itu dari situ dulu ya. Jadi komunikasi yang kurang bagus ya. Jadi Anda ya kalau memang Anda yang mungkin pemalu ya coba pemalunya mungkin dihilangkan dulu ya. Nah, sekarang Anda sudah bergaul dengan banyak teman, punya teman baru ya. Itu coba untuk membangun komunikasi yang baik gitu ya, sehingga tidak tertinggal informasi. Ya, jangan sampai gara-gara nggak tahu informasi ya Anda jadi nggak ikut kuis, bolong-bolong, akhirnya implikasinya adalah ke akademik. Jangan sampai begitu. Ya, jadi mohon saya wanti-wanti ini di awal, perbaiki komunikasinya ya dengan rekan, dengan teman begitu ya. Ya minimal di teman sekelas lah.
Anda bangun kelompok atau bikin grup, ya silakan, komunikasi yang baik dipantau, barangkali ada hal-hal penting, ya tidak hanya di mata kuliah ini sebetulnya ya, di mata kuliah yang lain juga sama aja gitu ya, tapi terkhusus di mata kuliah ini karena ada tugas yang harus Anda kerjakan setiap minggu, jadi Anda harus bisa aware dengan itu ya. Komunikasi yang baik, mohon diperhatikan apa saja arahan-arahannya dari asisten gitu ya, mungkin dari saya, satu dosen, dari mungkin komtinya ya. Anda harus pilih ketua kelas ya. Jadi kalau bisa ada apa penanggung jawabnya, jangan penanggung jawab kelas ya. Jadi setiap mata kuliah ada penanggung jawabnya. Karena kasihan kalau penanggung jawabnya semua orang yang sama. Jadi sebaiknya untuk mata kuliah berpikir komputasional Anda tunjuk satu orang. Siapa yang menjadi PIC untuk mata kuliah ini yang bisa berkomunikasi dengan saya mungkin secara langsung begitu ya. Nah, silakan. Toh di grup juga kan di grup apa IPB Mobile juga chat kan ada. Jadi boleh silakan. Kalau mau japri ke saya juga silakan. Jadi saya tidak masalah seperti itu gitu ya. Oke, nggak masalah via email, via via IPB Mobile, via WA juga boleh. Tapi IPB Mobile saya pikir sudah cukup gitu ya. Anda bisa sampaikan lewat saya boleh. Silakan tunjuk orang atau rekan yang Anda percaya bersama untuk menjadi PIC setiap mata kuliah sebaiknya ada gitu ya. Baik. Nah, ini sebetulnya apa namanya? Ini ya hal-hal yang mungkin bisa Anda temui. Jadi nanti kuis-kuis itu model-modelnya yang kayak gini ya. Jadi misalkan dikasih permasalahan gitu ya. Dikasih permasalahan gimana sih solusinya? Ya, kan kita mesti baca dulu ya, mengabstraksikan dulu nih. Mengabstraksikan kita baca dulu. Kemudian kita pengen tahu solusinya gimana. Nah, gitu ya. Ini contoh aja yang pertama, kasus pertama. Ya, jadi usai menonton suatu drama, si Utami eh, kira-kira eh, apa namanya seolah-olah gitu ya bermimpi nih. Terus diceritakan gitu ya bagaimana mencari lokasi ya. Key point-nya adalah dapat suatu apa mapping di sini gitu ya untuk menemukan lokasi tertentu. Tapi kan biasanya diceritakan tuh ya bagaimana apa namanya aturannya, aturan mainnya. Jadi biasanya setiap masalah itu mesti ada aturan mainnya. Rule of the game-nya seperti apa? Ya. Jadi rule of the game-nya seperti apa begitu ya. Kemudian solusinya seperti apa, ruang pencariannya bagaimana. Nah, Anda diminta untuk mencari solusi alternatif. Nah, dalam konteks ini jadi misalkan ya eh, apa Anda berada di suatu lokasi begitu ya. Di suatu lokasi, lokasinya adalah di X begitu ya, untuk menemukan seseorang gitu ya. Anda perlu apa? Perlu jalan ke utara N langkah, lalu jalan ke timur N langkah, dan berakhir jalan ke selatan N langkah. Ya, jadi solusinya tuh itu nggak boleh ke apa nggak boleh kemana-mana. Jadi map rutenya itu adalah utara, timur, selatan, utara, timur, selatan. Nah, begitu ya. Nah, X itu posisi kita, yang crash itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita lewati. Sementara yang titik-titik itu adalah kemungkinan lokasi dari orang yang kita akan cari. Kan begitu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak titik yang menjadi kemungkinan lokasi dari orang yang utami cari ya kalau posisi kita di X. Kan begitu sebetulnya. Nah, nanti saya akan coba upload ya videonya. Nanti silakan apa Anda bisa berikan komentar, monggo silakan nyari solusinya seperti apa. Tapi di sini clue-nya adalah si Utami ini berjalannya harus ke atas, ya, utara itu kan ke atas biasanya, kemudian ke timur, ke kanan, dan ke bawah. Jadi berapa banyak kemungkinan, ya seperti itu. Jadi silakan ya, Anda hitung sendiri begitu ya. Titik-titik ini alternatifnya. Bisa saja kan Anda ke atas, ke kanan, ke bawahnya satu. Pokoknya mappingnya itu arahnya adalah atas, kanan, bawah. Karena utara, timur, selatan. Berapa titik yang mungkin bisa dikunjungi. Gitu ya. Nah, baik, silakan. Nanti Anda bisa saja mencari solusinya seperti apa, gitu ya, dengan menyimak video ini. Itu kasus yang pertama. Ya. Pak, kalau bagaimana kalau deskripsinya berbeda ya? Mungkin berbeda. Ini kan deskripsinya adalah utara, timur, selatan. Kalau misalkan bukan begitu ya mungkin bisa berbeda lagi. Tapi Anda ikuti aturan mainnya aja dulu. Ya.
ikuti aturan mainnya itu ya. Baik. Baik. Nah, masalah yang lain juga ya yang terjadi biasanya di eh, proses pengantrian ya di pelabuhan ya. Itu masalah antrian itu menjadi hal yang luar biasa. Padat gitu ya. Dengan luasan yang ada di sana ya. Bagaimana peti kemas itu bisa dikirim ke tujuan ya. Dan bagaimana disusun agar efisien. Maksudnya efisien gimana Pak? Ya efisien. Barang-barang yang mungkin dikirimnya belakangan jangan taruh di pintu gitu ya. Nggak bisa keluar karena kan peti kemas besar-besar. Ya. Nah ini menyusunnya aja butuh strategi, butuh algoritma. Ya. Karena kenapa? Ya karena salah nyusun strategi ya mungkin bisa rugi begitu ya. Buah-buahan yang harus kan dikirimkannya itu dalam waktu cepat taruhnya di belakang gitu ya. Padahal ngangkutnya itu kan kalau pengen ngangkut yang belakang harus bongkar banyak. Wah, itu repot ya. Nah, jadi ini juga penting ya. Baik. Juga hal yang lain yang mungkin tadi saya katakan, secara teori mungkin Anda nggak tahu bahwa itu adalah bagian dari solusi masalah. Tapi sebetulnya secara praktek Anda sudah lakukan itu, gitu ya. Sama seperti hanya misalkan seseorang memiliki bekerja di jasa ekspedisi ngantar barang. Ya biasanya kan kalau ngantar barang kita lihat dulu ya, nih, rutenya kemana nih? Ya, kan begitu. Mana yang rute yang bisa saya duluan, nah, gitu ya. Kemudian mana yang rute harus akhiri. Ada yang orang berpikirnya sekalian jalan nih, yang dekat-dekat dulu. Ada yang nggak begitu, yang dari jauh dulu pulangnya sekalian, balik ke markas. Nah, seperti itu. Nah, itu masing-masing punya trade off, masing-masing punya cost yang harus dikeluarkan. Ya, sehingga ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan penting nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya ya. Tapi saya mencoba untuk membuka cara berpikir saja. Jadi oh ternyata selama ini sebetulnya ada toh ilmunya, ada loh, ada toh teorinya gitu ya terkait dengan ini. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi apa namanya hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang ada itu yang terkadang kita nggak sadari bahwa itu adalah sesuatu masalah yang mungkin secara praktikal sudah kita lakukan, tetapi teorinya mungkin belum kita pelajari. Artinya apa? Bisa saja itu kita optimalkan. Oh, kayaknya kalau dioptimalkan nih bensinnya bisa lebih hemat nih. Kayaknya kalau dioptimalkan barang yang dikirimkan bisa lebih banyak. Ya sampai dengan jam 6 sore itu harusnya saya bisa mengirimkan 60 barang. Tapi kenapa kok cuman 50 gitu ya. Nah, dilihat lagi gitu ya. Mana pet yang paling efisien dan sebagainya dan sebagainya. Mempertimbangkan banyak hal ya. Apalagi di Bogor gitu ya, macetnya, mungkin lalu lintas dan sebagainya gitu ya. Nah, itu belum lagi kalau jalannya ditutup gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus aware, ya harus paham betul, ya mungkin saja itu menjadi solusi dari yang kita tawarkan. Ya, baik, ya sama ya kayak tadi teori antrian juga sama, bagaimana mendesain ya eh, jalan yang baik begitu ya untuk antrian. Apakah modelnya adalah seperti ya tadi ya kalau jalannya menyempit bagaimana itu semuanya strategi ya seperti hanya kemarin pemerintah menerapkan apa kontraflow begitu ya kemudian juga one way itu kan sebenarnya strategi sebetulnya. Bayangkan kalau nggak diatur, bayangkan kalau tidak diatur ya itu luar biasa gitu ya kalau nggak ada yang ngatur nggak ada yang punya algoritma nah itu kan dilakukan simulasi dulu tuh jadi saya yakin itu aparat terutama kepolisian itu melakukan simulasi dulu ya mereka melakukan simulasi kalau sekian kendaraan masuk dengan jalan kondisi jalan tol ini seperti apa. Nah ya sama sebetulnya ketika kalian bikin apa yang kemarin ya yang mendapatkan uh, rekor dunia dengan jumlah perubahan bentuk ya maze yang ada gitu ya eh, kombinasi yang banyak itu kan disimulasikan dulu ya kalau nggak disimulasikan wah udah gagal total begitu ya kan disimulasikan dulu mudah kan faktanya begitu ya ya selamat ya untuk anda semuanya ya baik jadi semua itu butuh by design nggak bisa diselesaikan dengan apa ya ya gimana gimana selesainya saja begitu ya nggak bisa begitu ya semua itu harus dirancang semua itu harus didesain sedemikian rupa ya harus punya strategi ya mas sampai ada peribahasa begitu ya kejelekan yang dibuat secara terstruktur itu bisa membahayakan kebaikan yang kita lakukan secara serampangan kan begitu ya makanya
kalau orang melakukan kejahatan secara berencana itu pasti akan lebih besar ya hukumannya. Ya, kenapa? Ya karena direncanakan begitu ya. Pasti lebih besar karena berencana begitu ya seperti itu. Nah, seperti hanya Anda menyelesaikan suatu masalah ya, juga harus berencana, harus punya strategi. Bahkan Pak Rektor sering menyampaikan, masa depan tuh ya Anda harus create begitu. Anda mau jadi apa? Ya. Oh, saya pengen punya cita-cita jadi peneliti. Ya, kita create itu cita-cita itu. Kita fokus ke sana. Kan gitu. Oh, saya mau jadi pengusaha, Pak, di bidang tertentu. Ya, kita harus create itu dan kita harus mencapai itu. Gitu ya. Jadi itu poinnya di situ. Baik. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, ini juga sama. Ya, jadi ini yang tadi masalah nyari solusi, ya yang ini ada lagi ya. Jadi eh, kita dimintakan untuk menemukan suatu alat yang mampu untuk mendeteksi wajah yang tersenyum dengan kamera. Di mana alat tersebut bekerja dengan dua langkah, gitu ya. Jadi yang pertama transformasi foto wajah menjadi semacam icon untuk smile yang diberikan dua titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Jadi kalau ini wajah, ya kemudian di sini berikutnya adalah berarti positioningnya itu diberikan kalau mata berarti dengan dua titik, mulut adalah dengan garis ini, gitu ya. Transformasi ya. Yang kedua adalah mendeteksi wajahnya itu sendiri, tersenyum atau enggak, dengan melakukan pattern matching, dengan mencocokkan ya gambar satu hasil transformasi dengan pola-pola yang sudah dimiliki, gitu ya, dengan pola yang dimiliki. Rule-nya apa di sini? Rule-nya adalah ya wajah akan dideteksi sebagai wajah yang kita katakan terlabeli dengan tersenyum jika dan hanya jika gambar hasil transformasi itu menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Gitu ya. Baik, jadi eh, hasil transformasinya seperti yang Anda lihat di sini, ya, ini adalah hasil transformasi. Kemudian dari hasil transformasi ini kita akan coba cocokkan, maaf, dengan dengan yang warna hijau ya dan warna merah ya. Mana sih gambar-gambar yang memang eh, tadi ya tidak keluar dari garis merah dan tepat ada di titik yang berwarna hijau. Nah, begitu ya. Jadi di sini eh, kita mencoba. Nah, ini saya udah ada solusinya kalau ini. Jadi eh, poinnya adalah Anda pahami dulu ya apa sih masalahnya. Kemudian di sini rule of the game-nya seperti apa. Itu yang penting menurut saya. Jadi aturan mainnya mohon dipahami aturan mainnya seperti apa begitu ya sehingga nanti solusi yang ditawarkan atau solusi yang Anda berikan bisa tepat ya. Baik, nah sekarang misalkan hasil transformasinya ada berapa gambar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Dari gambar 10 gambar ini mana yang cocok sesuai dengan aturan main? Aturan mainnya adalah tadi, gitu ya. Jadi yang bertepatan dengan warna hijau tapi tidak boleh keluar dari garis yang merah. Oh, gambar yang pertama. Oke, misalkan. Karena titik-titiknya pas yang warna hitamnya itu bertepatan dengan warna hijau nih. Solusinya kan seperti ini nih. Nah, kalau yang benar ya. Gambar pertama oke gitu ya. Yang dikasih kata tandai. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Yang kedua nggak oke. Kenapa? Karena garis senyumnya ini pendek. Jadi tidak menghubungkan dua titik yang ada di sini. Berarti nggak kita pilih. Gitu ya. Gambar yang ketiga yang ini. Nggak oke. Kenapa, Pak? Karena menyentuh garis merah mulutnya. Ya, seperti itu. Jadi nggak oke. Yang ketiga, yang keempat, tidak oke. Kenapa? Garis kelebihan senyumnya miring. Begitu ya. Melebihi garis merah. Yang keempat masih oke. Ya. Kemudian di bawahnya yang ini nggak oke. Kenapa? Karena matanya terlalu dekat, nggak fit ya di yang warna hijau. Ya, baik. Yang mana lagi? Nah, yang berikutnya oke, ya. Yang ini oke. Yang berikutnya oke enggak? Enggak oke. Kenapa? Karena mulutnya terlalu ke atas, nggak pas dengan yang titik hijau. Berikutnya enggak oke. Kenapa? Karena matanya nggak ada satu, kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini. Sehingga ketika kita tahu masalahnya, ternyata solusinya kan mudah begitu ya. Kadang ya pengalaman dari rekan-rekan atau teman-teman kakak kelas kalian
CT itu kadang capek baca soalnya, Pak. Kenapa banyak aturannya? Ya memang memang harus begitu. Itu kan makanya kenapa kita diajarin untuk melakukan abstraksi itu gitu. Jadi bagaimana kita membaca cepat begitu ya, memahami dengan baik sehingga oh iya maksud dari pertanyaan itu maksudnya arahnya tahu. Nah, begitu ya. Itu apa namanya? Terkadang kan ada constraint-nya adalah waktu gitu ya. Kita diminta untuk menyelesaikan masalah tapi dibatasi dengan waktu. Kalau tanpa batas mah nggak masalah gitu ya. Sama seperti yang Anda melakukan sekolah ya, melakukan kuliah sarjana itu kan nggak cuman constraint-nya dengan SPP begitu, ya, tapi kan ada waktunya. Karena nggak bisa sembarangan, oh, saya pengen ngambil sarjana apa sarjana peternakan, saya pengen ngambil 10 tahun kan nggak bisa seperti itu. Ada batasannya. Ya, konsennya adalah waktu. Sekarang nggak bisa, sarjananya 4 tahun. Ya begitu ya. Ya, selalu. Baik, nah ini latihan lagi. Ya, jadi nanti monggo silakan ya. Eh, Anda sambil melihat videonya, kemudian mencari lagi. Ya kalau ini mungkin solusinya udah saya tawarkan. Ya, baik. Jadi latihan lagi. Jadi deskripsinya adalah begini. Jadi ada si berang-berang ya, namanya Taro begitu ya. Itu menemukan 5 jenis minuman ajaib yang efeknya adalah sebagai berikut. Ya, ramuan pertama itu akan membuat telinga. Ya, jadi ini gambar awalnya begitu ya. Ramuan pertama itu membuat telinga pertama panjang. Jadi yang tadinya pendek jadi panjang. Ramuan lainnya membuat gigi tambah panjang. Yang tadinya pendek giginya panjang. Ramuan lainnya kumis jadi keriting. Ya. Ramuan yang lainnya hidung jadi putih yang tadinya hitam. Dan ramuan terakhir adalah mata menjadi putih yang tadinya hitam. Nah, si berang-berang ini menaruh setiap macam ramuan ajaib ke dalam sebuah gelas yang dilabeli A sampai dengan F. Tapi dia lupa mencatat, oh gelas A itu apa, B itu apa, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini kan ramuannya kan ada berapa? Ada 5 ya. Sementara gelasnya ada 6. Berarti ada satu gelas yang sebutnya air putih, gitu ya. Tapi, nah untuk tahu ya, eh, dia mengadakan percobaan yang putihnya tuh yang mana, gitu ya, yang ada isi air tuh yang mana gelasnya. Dia melakukan percobaan. Nah, percobaan satu ya, diambil nih ya, eksperimen A, B, C diambil. Nah, ternyata efeknya di gambar satu nih. Jadi efeknya di gambar satu ketika percobaan pertama itu telinganya jadi panjang, hidungnya jadi putih, giginya jadi panjang. Ya berarti tiga-tiganya nih ramuan kan begitu ya. Ya, cuman yang mana-mananya nggak tahu. Yang jelas semuanya ramuan. Percobaan kedua ya, ini percobaan yang kedua eh, diambil lagi, jadi boleh berulang begitu ya. ADE, ambil ADE, ya ternyata yang berubah hanyalah telinga dan apa? Mata. Ya, yang matanya hitam ya jadi putih. Ya, jadi ada salah satunya ini yang bukan ramuan sebetulnya di sini. Cuman nggak tahu yang mana, tapi kan kita bisa lihat dari sebelumnya, ya, gitu ya. Baik yang ketiga, mengambil ramuan CDF. CDF ya, diambil ramuannya ternyata yang berubah adalah apa? Hidungnya jadi putih dan jadi keriting ya. Praktis ada 2 di sini yang apa namanya? Ramuannya cuma 2, yang air putihnya 1. Nah, gitu ya. Nah, kan kita tinggal nembak aja nih. Nah, mana sih dari sini yang dari gelas ini yang memang sebetulnya air putih aja bukan ramuan. Gitu ya. Nah, yang mana silakan. Nah, nanti dijawab saja. Ya, ya sebenarnya jawabannya udah ada. Kalau Anda perhatikan kan kalau ABC udah pasti ya, dia ramuan semua. Kalau ADE di sini berarti 2. Kalau A udah pasti. A udah pasti ramuan karena di yang pertama udah mengubah sesuatu begitu ya. Ya tinggal masalahnya adalah di percobaan kedua antara D dengan E. Kan begitu. Nah, kemudian di yang ketiga, nah itu kan CDE, CDF. Karena berubahnya 2, pasti hanya ada 2 yang ramuan, yang tidaknya adalah air putih. Karena adanya overlap antara percobaan 2 dan 3, sebenarnya kita sudah pastikan bahwa pasti yang berisikan air putih adalah yang apa? Nah, silakan. Nah, jawabannya adalah di kalian sendiri. Saya tidak akan jawabannya. Baik. Jawabannya udah ada sebetulnya ya di sini. Yang D sebetulnya ya. Ya, caranya gimana? Ya, Anda yang mengikuti penjelasan saya udah pasti juga tahu ya seperti itu. Baik, latihan berikutnya juga. Nah, gini ya. Jadi
di perkuliahan ini ya saya akan memberikan latihan-latihan ya, sesekali saya mintakan Anda untuk maju gitu ya. Jadi silakan maju ke depan gitu ya, beberapa dari rekan ya, volunteer aja yang mau silakan gitu ya. Baik, nah di sini latihannya adalah eh, ada suatu robot ya, robot itu yang kerjanya sederhana kayak gitu. Dia akan bekerja, akan beloknya ke kanan, belok ke kanan dan dia akan mapai itu ya, mengikuti dinding aja gitu ya. Nah, mengikuti dinding seperti yang Anda lihat ini cara kerjanya. Dia ke kanan ngikutin dinding terus gitu ya, ke kanan ngikutin dinding gitu ya. Disebut sebagai wall follower gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah dengan cara kerja yang begitu ya, kan kita punya empat nih, empat maze yang akan menjadi ruang pencarian dari robot itu. Nah, kira-kira mana sih dari empat ini yang bisa menemukan titik merah sebagai destination-nya, sebagai tujuannya yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Silahkan, gitu ya. Ini pun udah ada solusinya, ya. Jadi kalau yang pertama, kalau Anda perhatikan nih ya, ke kanan terus ya. Jadi dia nggak ada jalan lagi kan kecuali harus ngikutin ini terus. Ya udah mentok sampai di sini. Terus gitu ya. Nah, terus ke sini gitu ya. Nah, terus. Nah, bisa nggak? Terus gitu ya. Nah, bisa nggak tuh ngikutin? Nah, tinggal dilihat aja. Yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa, terus ya coba kita lihat. Gitu ya. Baik. Nah, kita perhatikan. Ya. Yang pertama, yang A. Jadi yang A, ya. Yang A kalau kita perhatikan, nah dia terus ngikuti dinding gitu ya. Sampai di sini terus ya. Tapi ketika mentok di sini dia nggak bisa nyebrang kan ya. Karena kan posisinya dia kan mentoknya sampai di sini. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa nyebrang. Yang B, Anda perhatikan terus mengikuti dinding kanannya begitu ya. Nah, terus ya, dia akan bisa nyampe nih sebenarnya B. Yang C, terus ke kanan ya, mengikuti terus uh, atau dia nggak bisa ke kanan ya, atau kalau mau ke kanan ya silakan. Tapi rasanya nampaknya nggak nyampe. Ya, dia akan berupaya untuk jika memungkinkan ya belok ke kanan begitu ya. Dia akan mengikuti dinding terus. Ya, dia bahkan mungkin nggak nyampe lagi, mentok lagi, balik lagi ke sini lagi, gitu ya. Yang kelima ya sama seperti ini, tinggal Anda lihat saja apakah dia nyampe atau tidak, begitu ya. Nah, yang D gitu ya maaf, nah, seperti itu. Jadi silakan ya. Yang jelas Anda pahami betul aturan mainnya seperti apa, gitu ya. Intinya sih ke arah sana. Kemudian ada beberapa buku referensi yang mungkin bisa dipergunakan ya untuk dibaca. Jadi ada Think Programmer, Computational Thinking, begitu ya. Digital Planet, ya itu bisa buku-buku yang Anda bisa pergunakan untuk membaca untuk menjadi referensi bagi Anda semua, gitu ya. Seperti itu, monggo silakan dibaca. Baik, juga ini menjadi ya kalau ada waktu ya Anda gunakan, Anda mengerjakan latihan-latihan juga saya pikir udah Anda ikuti dengan baik udah oke gitu ya. Tapi kalau yang senang baca monggo silakan mencari bacaan-bacaan yang lain. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi saya pikir untuk pertemuan yang pertama itu saya cukupkan ya sampai di sini. Jadi nanti video akan saya upload eh, dan ya bisa di Google Drive atau mungkin saya coba upload di halaman blog saya begitu ya, atau di YouTube. Nanti silakan saja Anda menyimak linknya karena mungkin akan diproses lebih dulu oleh Zoom. Beberapa saat saya akan upload video tersebut. Baik, jika ada pertanyaan mohon disimpan untuk pertemuan pekan depan insya Allah. Saya cukupkan untuk pagi hari ini atau maaf siang hari ini begitu ya, karena siang kita kuliahnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.